Bapa kami yang di dalam surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Janganlah biarkan kami menemui pencobaan, dan jauhkanlah kami daripada kejahatan. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan kami. Karena Engkaulah empunya kerjaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini saya mau bersaksi atau membicarakan sedikit tentang firman Tuhan, keselamatan Tuhan, kasih Tuhan, keadilan Tuhan, dan sebagainya. Banyak orang salah paham atau bimbang terhadap ajaran Kristen. Mereka menganggap, khususnya tentang hal dosa, ialah sesuatu perbuatan jahat, pelanggaran hukum yang berat, dan sebagainya. Sebenarnya itu hanya sebagian benarnya. Tapi yang paling penting tentang dosa, maknanya di dalam Alkitab ialah putus hubungan dengan Allah, tidak mengenal Allah, terlebih menolak Allah dengan sengaja. Itulah dosa. Maka Tuhan Yesus rela meninggalkan surga yang mulia, datang ke dalam dunia yang penuh kegelapan dan dosa ini, dan rela menderita di atas kayu salib demi menyelamatkan umat manusia yang sudah berdosa, yang sudah putus hubungan dengan Allah, dan hidup di dalam kesusahan, penderitaan, kegelisahan, putus asa, putus harapan, dan sebagainya. Terlebih lagi, Tuhan Yesus tidak mau melihat, dia rela manusia setelah meninggalkan dunia ini, setelah mati, masih mau masuk, pergi ke dalam alam maut yang sangat kasihan itu. Ya. Hari ini mengapa banyak orang takut mati? Karena mereka tidak tahu setelah mati mereka mau kemana. Khususnya pada waktu mereka mau putus nyawanya, mereka sangat gelisah, sangat takut, sangat tidak tenang, karena mereka melihat suatu kegelapan yang mencekam mereka. Karena mereka juga tahu bahwa takut mereka mau ke alam maut, dan mereka takut kalau ke alam maut itu ada berbagai macam hukuman dan penderitaan. Maka Tuhan Yesus datang untuk menghilangkan semua kegelisahan, ketakutan, dan sebagainya, supaya mereka manusia yang kasihan itu bisa mendapatkan pengharapan yang baru, bisa mendapatkan hidup yang baru, yang penuh damai sejahtera, yang bisa mengenal Tuhan, yang bisa berkenan kepada Tuhan, dan bisa hidup di dalam
hidup yang penuh pengharapan dan suatu jaminan hidup. Banyak orang ya biarpun beragama tetapi dia tidak mempunyai jaminan hidup. Mereka tidak diajarkan bahwa Tuhan mereka itu menguasai hidup manusia. Tuhan Yesus Kristuslah, Tuhan Allah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan yang menguasai hidup manusia, yang sungguh-sungguh bisa menolong dan menyelamatkan manusia dari kesusahan dan kebinasaan. Syukur kepada Tuhan Allah Yesus Kristus rela datang ke dalam dunia dan bisa menyelamatkan manusia yang percaya kepada Dia. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, hidup, dan kebenaran." Kebenaran dan hidup. Di dalam sejarah tidak pernah ada seseorang pemimpin agama, tidak pernah ada seorang yang disembah, yang dianggap dewa, yang dianggap ilah berhala itu berani dan pernah menyatakan pernyataan yang agung ini. Hanya Tuhan Yesus Kristus dan yang layak dan berani menyatakan pernyataan itu. Dia mengatakan, "Akulah jalan, and the way." Jalan menuju ke surga. Akulah hidup, hidup yang kekal, hidup yang penuh harga, nilai, dan pengharapan. Kebenaran. Yesus mengatakan Ia adalah kebenaran. Yaitu Ia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh benar. Dia mau manusia juga hidup di dalam kebenaran dan keadilan. Karena kalau tidak hidup di dalam kebenaran dan keadilan dan di jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan Tuhan Yesus Kristus, ia tidak punya harapan di kemudian hari. Maka para pendengar sekalian, ya, itulah pentingnya, wajibnya manusia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang maha benar, maha kuasa, maha adil, dan maha kasih itu. Dan Alkitab juga mengatakan selain Tuhan Yesus Kristus tidak ada nama lain yang bisa memberi keselamatan kepada manusia di dalam kolong langit ini. Semua pernyataan, masih banyak sekali pernyataan yang menyatakan demikian. Itu makna paling penting, yaitu menyatakan atau membuktikan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan Juru Selamat yang benar. Tuhan Yesus sungguh-sungguh sanggup, mampu, dan mau menyelamatkan manusia dari kebinasaan, kesusahan, penderitaan, dan sebagainya. Karena itu, saudara sekalian, ya, apakah kalian bisa menjamin, biar Anda beragama apapun, menjamin engkau setelah meninggalkan dunia ini bisa mendapat suatu
pengharapan gelap, suatu keselamatan yang kekal. Kalau tidak, maka pada saat ini juga kita harus datang kepada Tuhan dengan rendah hati, percaya kepada Dia. Maka hidup kita akan mendapat jaminan yang sungguh-sungguh, karena Tuhan Yesus memimpin, memelihara, dan menjaga hidup kita dari sekarang sampai akhirat kelak. Terlebih di akhirat kelak, Alkitab mengatakan setelah kita pulang ke surga di sana bersama Tuhan, tidak ada lagi jerih payah seperti dalam dunia. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi bencana, perang, kesusahan, air mata, dan sebagainya. Itu semua hal-hal yang negatif itu yang terdapat di dalam dunia ini tidak ada, sama sekali tidak ada lagi di dalam surga. Maka saudara sekalian, kita memikirkan satu fakta. Banyak orang di dalam dunia ini hari ini, biarpun dia mempunyai banyak hal, banyak harta benda, nama, kedudukan, dan sebagainya, ya. Tetapi setelah ia meninggalkan dunia ini, semua itu jadi hampa belaka. Benar? Benar nggak? Ini suatu fakta yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Namun bukan berarti Tuhan menolak atau melarang seseorang mempunyai kedudukan, kekayaan, dan sebagainya. Bukan, selama itu diperoleh dengan jalan, dengan cara yang benar dan adil. Itu suatu hal yang baik juga. Tuhan Yesus tidak menentang. Namun itu tidak cukup. Biarpun kita betapa hebat di dalam dunia ini, namun masih kurang satu hal yang paling penting, yaitu keselamatan yang kekal bagi kita di dalam surga. Setiap orang pasti mau mati, betul enggak? Biar dia hidup sampai ratusan tahun, seperti zaman dulu pada zaman perjanjian lama, Abraham dan sebagainya. Banyak orang yang hidup sampai ratusan tahun, karena waktu itu, zaman itu tidak ada polusi, tidak ada hal-hal yang sangat negatif seperti zaman ini. Maka zaman ini manusia hidup paling-paling 100-200 tahun. Umumnya 70-80-an tahun sudah mau pergi. Ya toh? Jadi selama puluhan tahun kita bersusah payah di dalam dunia ini, kalau nanti setelah meninggalkan dunia ini masih mau pergi ke suatu tempat yang gelap, yang susah di dalam alam maut, apa gunanya? Apa nilainya hidup kita di dalam dunia? Maka Tuhan Yesus yang Maha Kasih itu memberi pengharapan kepada kita, kepada setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Seperti yang saya katakan tadi, semua berkat kebahagiaan, kebaikan yang ada di dalam dunia, di dalam surga,
di dalam hidup kekal yang tidak akan seperti kerusakan, kelemahan, ya, dan sebagainya. Itu Alkitab mengatakan setelah kita kembali ke surga, kita akan seperti Tuhan. Tubuh kita dirubah seperti Tuhan. Berarti satu tubuh kemuliaan yang tidak terdapat di dalam dunia ini. Kita pikir satu fakta yang penting. Di dalam dunia ini, sejak dahulu sampai hari ini, tidak pernah seorang, biar dia pemimpin, tokoh-tokoh agama, politik, dan sebagainya, yang setelah mati bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus. Mayat atau jasad, tulang belulang mereka tetap tinggal di dalam kuburan, bukan? Berarti mereka itu bukan Tuhan. Biar dia betapa besar, betapa agung di dalam dunia ini, betapa hebat, tetapi tetap manusia. Maka tidak bisa kita menyembah dia sebagai Tuhan. Memang mereka banyak jasa, banyak kebaikan bagi manusia pada zaman itu, dan mungkin sampai pengaruhnya, ajaran pikirannya seperti Konghucu dan sebagainya, sampai hari banyak pengaruh terhadap manusia, pengaruh yang positif. Namun tidak berarti kita boleh menyembah mereka, karena dia tetap manusia biasa seperti kita. Yang harus kita takut sembah dan kita memuliakan ialah Tuhan Allah Yesus Kristus. Mengapa? Karena Ia adalah Tuhan yang maha benar, maha hidup, dan maha kuasa. Buktinya, karena dia setelah mati disalibkan 3 hari, bangkit dari kematian. Begitu bangkit bukan langsung lenyap, tidak dilihat orang, mana dia? Apakah mayatnya di mana? Tidak. Dia masih mau menyatakan diri 40 hari kepada banyak orang, termasuk murid-muridnya. 40 hari. Berarti dia mau menyatakan, menegaskan kepada manusia bahwa aku ini adalah Tuhan yang maha hidup, maha benar, maha kuasa, yang sudah bangkit dari kematian, dan kematian maut tidak bisa berkuasa sedikit pun atas dirinya seperti orang-orang yang lain, karena dia adalah Tuhan yang sudah menang atas segala-galanya. Karena dia ada Tuhan maha pencipta. Dia mau datang ke dunia, mau disalibkan, karena dia mau menyatakan Allah, membuktikan bahwa Allah Ia adalah Allah. Seperti Alkitab mengatakannya, tidak pernah seorang pun melihat Allah, ya toh? Karena Allah itu roh adanya, roh tidak bisa dilihat. Yesus mengatakan hanya Dia, anak tunggal di dalam pangkuannya, yang menyatakan Dia. Berarti Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri yang telah turun ke dalam dunia untuk menyatakan diri, supaya manusia yang sesat, yang
ragu-ragu, yang samar-samar terhadap Allah itu, yang tidak bisa dilihat itu, melalui Yesus Kristus bisa melihat Allah. Bisa melihat Yesus, melalui Yesus tahu bahwa Allah itu sungguh-sungguh adalah Tuhan Allah yang benar. Setelah pada waktu Yesus masih di dalam dunia, Dia tidak hanya mengabarkan Injil keselamatan, Injil kerajaan, tetapi Dia juga melakukan banyak kebaikan, banyak amal terhadap manusia. Dia menyembuhkan penyakit-penyakit, mengusir setan-setan yang menguasai hidup manusia, yang memberi penderitaan kepada manusia. Begitu Yesus dengan satu kalimat saja usir setan itu semua keluar, dan orang itu jadi disembuhkan. Memberi orang lapar makanan, memberi penghiburan kepada manusia yang susah. Ya, itulah Tuhan yang benar. Satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah. Baru kita bisa diselamatkan, dan hidup kita di kemudian hari bisa dijamin, bisa mendapat hidup yang kekal di dalam surga. Alkitab mengatakan, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus mempunyai harapan di dalam dunia, yaitu di dalam dunia ini selama kita hidup, kita juga bisa diberi kekuatan, beri kebijaksanaan, diberikan kasih, diberikan akal budi, diberikan harapan, damai sejahtera dan sebagainya, dan kebaikan sebagainya. Dan di hari kelak akan mempunyai pengharapan yang lebih mulia, lebih kekal lagi di dalam surga. Maka saudara sekalian, kita harus berpikir secara rasional, ya. Sebenarnya agama Kristen itu agama yang rasional, bukan sembarang dongeng, bukan dikarang oleh manusia, didongeng oleh manusia. Tidak. Alkitab mengatakan bahwa Alkitab ini adalah firman yang diwahyukan oleh Allah. Maka sekarang bagi umat Kristen, bagi kami yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dasarnya ialah Alkitab. Karena Alkitab itu adalah firman yang benar yang diwahyukan oleh Tuhan Allah kepada semua pengarang. Bukan sembarangan itu firman Tuhan di dalam Alkitab. Bukan dari manusia. Ada banyak kitab dari pikiran manusia, dari akal manusia, dari perintah manusia, bukan dari Allah sendiri. Maka yang penting bagi kita harus percaya kepada Allah Tuhan yang dinyatakan, yang dikatakan, difirmankan di dalam Alkitab ini. Kita melihat satu kenyataan yang benar. Semua seperti dikatakan oleh Raja Salomo yang paling bijaksana, seorang raja yang paling bijaksana di dalam dunia, yaitu Raja Salomo, yang mengatakan sia-sia hampa belaka. Segala sesuatu yang di dalam dunia, berarti baik itu kedudukan, nama, kekayaan dan sebagainya, itu hanya
sia-sia belaka, hanya sementara saja. Ini memang fakta, karena setelah meninggalkan dunia ini, sedikit pun tidak akan dibawa pergi. Betapa kasihan, ya, itu yang didapatkan oleh yang didapatkan selama berpuluh-puluh tahun dengan jerih payah, tetapi akhirnya setelah putus nyawa kita, semuanya jadi hampa belaka. Tidak bisa mendapatkannya lagi, dibawa pergi lagi. Maka kalau begitu, apa gunanya jadi manusia? Itu apa faedahnya berpuluh-puluh tahun jadi manusia di dalam dunia? Maka banyak orang putus asa, banyak orang merasa sedih, banyak orang merasa kecewa, banyak orang merasa tertekan jiwanya, ya. Biarpun dia mendapatkan banyak kekayaan dan sebagainya, terlebih kalau dia di rumah sakit pada suatu hari, dokter mengatakan hidupmu hanya tinggal berapa lama saja, khususnya bagi yang berpenyakit berat seperti kanker dan sebagainya. Jadi maka kita sungguh-sungguh memerlukan, sungguh-sungguh perlu Tuhan menolong kita. Perlu keselamatan yang diberikan Tuhan. Perlu suatu pengharapan yang kekal di kemudian hari, di akhir kelak. Maka satu-satunya cara, satu-satunya yang boleh, yang bisa memperoleh pengharapan itu ialah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang benar-benar Tuhan yang maha hidup, maha kuasa, maha kekal itu. Dan saya pikir semua saudara pendengar mungkin ya setuju juga kalau saya mengatakan yang paling ditakuti manusia itu adalah maut, kematian, gitu. Maka Tuhan Yesus datang untuk melenyapkan, untuk menghilangkan, menjauhkan ketakutan itu, sehingga kita yang percaya kepada Dia tidak waktu menghadapi maut atau kematian tidak takut lagi, tidak gelisah lagi, tetapi dengan tenang, dengan bersukacita kita menghadapinya. Mengapa? Karena kita tahu kita adalah orang yang punya keselamatan, berkat kebahagiaan yang kekal setelah meninggalkan dunia yang fana, yang penuh kesusahan ini, nanti pulang sampai di surga, ya. Sebagai akhir pembicaraan, saya akan menyatakan, bercerita tentang satu cerita yang benar, yang terjadi di dalam sejarah, yang sangat bernilai, sangat penting, ya, sejarah ini, yaitu dulu itu Raja Alexander. Saya pikir semua tahu, ya, raja yang begitu berkuasa, begitu hebat, begitu kuat, yang sudah menaklukkan banyak negara pada saat itu.
mempunyai semuanya, dia sudah meninggal. Kalian harus berbuat 3 hal untuk saya. Pertama, yaitu pada waktu jenazah saya diantar pergi, harus disertai oleh dokter. Yang kedua, kalau saya pergi selama perjalanan itu harus menaburkan uang di sepanjang jalan. Dan ketika setelah saya mati nanti, peti mati saya itu harus dibukakan 2 lubang, dan tangan kanan dan kiri saya dikeluarkan. Apa maknanya 3 hal ini? Maksudnya ialah, biarpun saya hebat, tetapi biarpun dokter hebat, tetapi tidak bisa menyembuhkan semua penyakit. Ini fakta. Dokter memang, ya itu ada yang memang hebat sekali, dan Tuhan juga berikan hikmat kepada mereka. Dan sebagai seorang dokter itu juga menolong banyak manusia, tetapi dia tidak bisa menyembuhkan semua penyakit. Ya tahu, ini fakta. Maka maksudnya dokter harus mengikuti dia waktu dia dikebumikan. Yang kedua, mengapa harus menaburkan uang? Maksudnya ialah, uang itu memang baik, uang itu memang banyak gunanya, tetapi tidak bisa membeli nyawa, tidak bisa membeli hidup, tidak bisa menyelamatkan hidup. Yang ketiga, mengapa tangannya disuruh dikeluarkan di tangan kiri peti mati itu? Maksudnya ialah seperti Raja Solomon berkata, sia-sia belaka. Semua yang di bawah langit adalah sia-sia belaka. Maksudnya ialah, bahwa biarpun dia banyak sekali, memiliki banyak-banyak barang, banyak-banyak hal, kehebatan dan sebagainya, tetapi akhirnya setelah dia mati hampa belaka, dan dengan tangan kosong dia akan pergi dan tidak dapat membawa suatu apapun. Ini memang suatu hal yang benar, suatu fakta yang penting. Karena itu saudara sekalian, percayalah kepada Tuhan Yesus pada hari ini juga. Biar apa latar belakangmu, agamamu, percayaanmu dan sebagainya, itu tidak penting. Yang penting bukan agama. Agama itu tidak bisa menyelamatkan manusia. Agama itu hanya satu alat perantara, bukan Tuhan. Ya, kita juga bukan Kristen, juga bukan yang pentingkan agama, bukan. Yang kita pentingkan ialah Tuhan yang sungguh-sungguh bisa menyelamatkan itu. Ialah yang harus kita sembah, kita percaya. Yang sungguh-sungguh mengasihi kita, yang sungguh-sungguh bisa menolong dan menyelamatkan kita. Semoga Tuhan Allah Yesus Kristus yang Maha Kasih, yang penuh belas kasihan itu, yang penuh keadilan, kebenaran, dan peduli terhadap manusia itu termasuk kita, bisa menolong dan memberkati
kita semua, dan supaya kita mulai hari ini juga percaya menyembah kepada Tuhan yang benar, yang hidup, yang bisa menyelamatkan kita, yang sungguh-sungguh bisa memberkati dan memberi kebahagiaan kepada kita, memberi damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan, keberanian, semangat kepada kita. Nah, sebagai akhir kata, saya mengatakan bahwa bahasa Indonesia saya ada sedikit berkarat ya, karena saya sudah tinggal di luar negeri 40 tahun. Nanti maaf kalau ada ya kata-kata yang salah atau kurang tepat. Sekianlah, kiranya semoga Tuhan memberkati pendengar saudara sekalian dengan damai sejahtera, dengan berkatnya yang paling bernilai itu. Amin. Berdoa ya, tawakal ya, berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Engkau karena hari ini melalui hamba-Mu banyak manusia, banyak orang yang Engkau kasih itu, yang Engkau peduli itu, yang Engkau mau selamatkan itu, bisa mendengar firman yang terdapat di dalam Alkitab yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, mohon Engkau memberi kerendahan hati kepada semua pendengar, mau percaya dan menerima Engkau sebagai juru selamat mereka, dan menjadi orang yang sungguh-sungguh punya pengharapan yang sejati, hidup kekal di akhirat kelak, dan mempunyai kebahagiaan, keberanian, damai sejahtera selamat hidup di dalam dunia ini. Tuhan, Engkau menolong mereka yang susah, yang di dalam kemiskinan, yang di dalam kesesatan dan sebagainya. Tolonglah mereka Tuhan, selamatkanlah mereka, dan berkatilah mereka. Dengarlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.